Nah, bagaimanakah prospek bank syariah di balik kebijakan pajak perbankan? Kita akan coba bahas bersama dengan dua narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Yudi Ahmad Faisal, PhD, selaku pengurus Pusat MES dan Ketua Pusat Studi Manajemen dan Bisnis FEB Universitas Pajajaran. Assalamualaikum, selamat siang Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Adam. Terima kasih waktunya Mas Yudi. Sama-sama. Dan juga ketinggalan hadir Bapak Herbudi Estomo, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo. Biar lebih akrab, saya menyapanya dengan Mas Tomo saja. Mas Tomo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam, apa kabar? Baik, Sehat, Mas? alhamdulillah. Sehat-sehat. Gimana? Mas Tomo sehat ya? Alhamdulillah. Salam Ini nggak sehat apa-apa ya? semuanya bagi para pendengar, karena hari ini kita bicara sehat itu mahal sekali ya. Iya, betul sekali. Sehat itu berguna ketika kita mendapatkannya dan juga dirasa tidak berguna ketika kehilangannya ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Tomo dan juga Mas Yudi. Pertama mungkin kita perlu sedikit disampaikan tentang perkembangan dari perbankan syariah di Indonesia. Boleh nggak kita coba ambil flashback sekitar 30 tahun terakhir? Gimana Mas Yudi Ahmad, pandangan Anda? Baik, terima kasih Mas Adam, pemirsa atau pendengar ya Smart FM dimanapun Anda berada. Ya. Alhamdulillah tahun kemarin 2021 industri perbankan syariah itu genap 3 dekade Mas, jadi 30 tahun ya. Kalau kita merujuk kepada pertama kali munculnya Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991. Nah, dalam tiga dekade ini atau 30 tahun ini, apa yang telah dicapai oleh Bank Syariah gitu ya. Biasanya kalau kita berdiskusi terkait dengan capaian, kita selalu menjadikan benchmark negara-negara tetangga kita gitu ya. Termasuk diantaranya Malaysia misalnya. Malaysia pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan dengan konvensional itu udah hampir 30% gitu ya. Kita masih di posisi 6,7 sekian ya, nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Tomo ya. Artinya kita tertinggal dalam perspektif tadi, tetapi saya mau menjelaskan dari perspektif yang lebih luas mungkin ya, sehingga para pendengar di sini mendapatkan insight secara historis kondisi dari perbankan syariah Indonesia sekarang ini. Jadi secara umum Mas Adam, saya selalu membagi model untuk mengembangkan perbankan syariah itu menjadi 3 tipologi. Satu adalah top-down approach dengan 2 jenis. Ya. Ada yang revolutionary top-down approach, ada yang gradually top-down approach. Dan ini ada contohnya. Misalnya yang revolutionary top-down approach ini pemerintah memberikan direktif yang sangat cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mengkonversi seluruh sistem ekonomi dan keuangan menjadi syariah. Ini pernah terjadi di dunia Mas Adam. Ya, jadi tahun 80-90-an termasuk di Sudan, di Pakistan dan Iran gitu ya. Dalam 1-2 minggu harus diubah semuanya. Tapi ternyata sistemnya tidak mendukung, infrastrukturnya tidak mendukung, sehingga apa yang terjadi tidak lama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua top-down approach ini dilakukan secara gradual, artinya secara bertahap. Mengikuti perkembangan dari regulatory infrastrukturnya, kemudian dari marketnya, dari kesiapan masyarakat dan sebagainya. Ini yang berhasil dikembangkan di Malaysia, top-down approach ini ya, secara gradual. Sehingga kita bisa melihat tadi pangsa pasar Malaysia sudah hampir mencapai 30%. Pada saat tahun 90-an mereka mengkonversi satu bank konvensional besar di sana yang punya aset signifikan terhadap perbankan nasional gitu ya, sehingga menaikkan pangsa pasar perbankan syariah secara umum. Nah, Indonesia kita sistemnya awalnya itu adalah bottom up Mas Adam ya. Jadi memang people driven orang bilang gitu ya. Pada saat itu Majelis Ulama Indonesia tahun 90-an, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia berinisiatif untuk mempropos satu transaksi, satu mekanisme perbankan sesuai dengan preferensi nilai-nilai ajaran Islam. Nah, ini kemudian ditangkap oleh pemerintah, meskipun government directive dari Indonesia pada saat itu memang tidak secepat Malaysia gitu ya. Jadi bottom up ini yang cukup terpelihara sampai 15 tahun kalau dari catatan saya ya. Artinya ini yang menjadi kenapa perbankan syariah di Indonesia tidak secepat berlari seperti di Malaysia ya. Tapi alhamdulillah
sekarang kalau kita melihat infrastruktur regulasi, kemudian fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan instrumen keuangan syariah, kemudian jumlah perkembangan cabang gitu ya, aset bank syariah meskipun di level 6,7, tapi ini perkembangan yang perlu kita apresiasi gitu ya, untuk bisa kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Mungkin ini catatan pertama dari saya, Mas Adam, sebelum kita masuk ke diskusi-diskusi yang lain. Silakan. Baik. Sedikit saya tertarik untuk bicara masalah mekanisme pelaksanaannya. Apakah ini mekanisme yang juga didukung oleh pemerintahan saat itu? Mungkin Mas Yudi, kalau kita masih status flashback. Ya, betul. Jadi di Indonesia kemunculan Bank Muamalat Indonesia tahun 91 itu memang payung hukumnya belum jelas ya, Mas Adam. Di sana undang-undang perbankan itu belum secara jelas men-state kata bank syariah. Yang ada adalah mekanisme transaksi bank yang menggunakan konsep bagi hasil ya. Dan ini cukup lama, hampir 1 dekade sebelum muncul undang-undang perbankan terbaru yang men-state dengan jelas istilah bank syariah. Kemudian diikuti dengan undang-undang yang memperbolehkan bank konvensional untuk mempunyai unit usaha syariah misalnya. Kemudian undang-undang lagi yang memberikan batasan atas dari sebuah bank untuk kemudian dikonversi menjadi bank umum syariah. Jadi perkembangan undang-undang ini yang saya kira ikut membantu dalam pertumbuhan bank syariah di Indonesia gitu ya. Termasuk mungkin perlu ada semacam pendekatan regulasi yang lain yang bisa mengakselerasi gitu ya, sehingga perbankan di Indonesia mampu mencapai at least 20% misalnya dalam 5 tahun ke depan. Seperti itu, Mas Adam. Baik. Terima kasih Mas Yudi. Nanti Mas Tomo berkenan untuk kita masih di segmen throwback ya. Karena kan ini secara holistik pandangannya Mas Yudi seperti itu, tapi mungkin landscape atau perkembangan industri perbankan syariah saat ini itu seperti apa secara umum. Tapi nanti Mas Tomo bersabar ya. Siap. Nanti kita bahas di sesi berikutnya agar waktunya bisa lebih panjang. Dan sebenarnya kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba like, komen, share, dan subscribe di kanal YouTube Smart FM. Atau mungkin bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di WhatsApp kami, silakan di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat kembali setelah iklan komersial berikut ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah, bicara tentang prospek bank syariah di balik kebijakan pajak perbankan ya. Saya masih bersama dengan Mas Yudi Ahmad Faisal PhD, selaku pengurus Pusat MES dan Ketua Pusat Studi Manajemen dan Bisnis FEB Unpad. Juga hadir Mas Tomo atau Mas Herbudi S. Tomo, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo. Jadi kalau kita melihat dari mendengar dari statement yang disampaikan oleh Mas Yudi di awal tadi, perkembangannya begitu signifikan, bahkan bisa dikatakan from zero to hero-nya itu udah kedetek ya jalurnya. Tapi mungkin secara keseluruhan kita perlu mendapatkan satu pencerahan lagi nih Mas Tomo tentang apa dan bagaimana yang menjadi satu perhatian tersendiri atau mungkin juga konsentrasi yang perlu disampaikan sehubungan dengan perbankan syariah sendiri. Apa secara umum landscape perkembangannya di Indonesia saat ini seperti apa, Mas Tomo? Silakan. Terima kasih Mas Adam, Mas Yudi juga di studio. Jadi bank syariah ini dengan adanya utamanya KNEX ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, itu lebih cepat lagi akselerasinya. Kita ketahui sekarang ini aset perbankan syariah ini berkisar sudah mencapai dengan 650 triliun total daripada seluruh perbankan syariah. Karena perbankan syariah terbagi ada 3 golongan, satu BUS, Bank Umum Syariah, kedua UUS, unit usaha syariah, yang ketiga terakhir ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, yang jumlahnya 163 unit. Kalau di BUS itu kan cuma 12, kalau UUS ada 22, termasuk yang UUS-nya BPD. Nah, landscape-nya berubah setelah adanya merger 3 bank ini sekarang, jadi BSI, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah bergabung menjadi BSI, merger. Nah, itu sekarang Bank Syariah sudah dilihat sekali dari papan atas itu nomor 7 ya, BSI itu sekarang di antara papan bank nasional. Jadi kita sudah bicara leveraging-nya itu naiknya itu sudah menjadi bank yang sudah diperhitungkan lah di bank syariah itu. Nah, ini akan menjadi konstelasi bahwa kita bisa masuk ke dalam tiket-tiket pembiayaan yang lebih
besar seperti pembiayaan infrastruktur. Seperti kita ketahui, bank syariah itu sudah bisa masuk ke dalam sindikasi pembiayaan syariah untuk jalan tol. Kemudian bisa juga listrik dan sebagainya. Ini menandakan apa? Kontribusi kepada negara Indonesia ini kita di level berbagai lini, berbagai sektor korporat kita masuk, sektor komersial kita masuk, dan apalagi masuk UMKM dan mikro. Jadi artinya fungsi inklusi daripada perbankan syariah itu akan meningkat terus. Karena terus terang aja kita sadari perbankan syariah ada beberapa masih kendala literasi dan inklusi. Literasi dan inklusi keuangan itu di bank syariah itu masih mencapai antara 9-11%. Jadi kalau literasinya baru 11%, inklusinya baru 8% atau 9%. Bandingkan kalau dengan konvensional, itu inklusinya itu sudah 70%. Sementara literasinya 38-40%. Nah, ini yang menjadi jomplang sekali kira-kira begitu. Makanya kenapa kami sangat mendukung program pemerintah ya, dalam hal ini Menek BUMN ya, di bawah Bapak Presiden Joko Widodo itu menggabungkan atau memerger 3 bank ini. Jadi kita menjadi bagian daripada kontribusi kepada ekonomi nasional lebih besar lagi. Itu satu. Yang kedua adalah sekarang ini adalah bagaimana pemerintah itu benar-benar memberikan kepada bank syariah itu kebebasan, keluasan yang besar sekali. Contohnya adalah kita diikutkan serta dengan kur syariah. Jadi ada kur konvensional, ada kur syariah. Kemudian ada pemerintah itu dalam Kementerian PUPR itu juga memberikan FLPP syariah, fasilitas likuiditas untuk perumahan, tapi namanya syariah. Jadi setiap ada proyek pemerintah syariah diikutkan. Kemudian Bu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan juga demikian. Sudah ada obligasi konvensional juga obligasi syariah berupa sukuk. Jadi ini semua kaitannya semua mengejar bagaimana ketertinggalan syariah itu agar literasi dan inklusi yang meningkat. Jadi itu. Yang kedua adalah kita keterbatasan juga permodalan. Tentu kita bicara dengan adanya kompetisi yang besar sekali ini, modal diperlukan besar sekali. Artinya tantangan daripada perbankan syariah untuk meningkatkan modalnya. Seperti kita ketahui modal di konvensional sudah banyak sekali, sudah besar sekali. Yang syariah perlu ditingkatkan lagi permodalannya. Saya kira gitu Mas Adam. Jadi konstelasinya sangat berubah sekali, dengan dinamis sekali dengan adanya Connect ini ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini. Kemudian ada merger juga gitu kan, sehingga nanti ini menjadi perubahan konstelasi juga. Apalagi sekarang satu lagi yang saya ingin, Bank Muamalat telah dimiliki oleh Bank BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini merubah juga konstelasi gitu. Artinya apa? Pemerintah dalam hal ini selain BSI yang sudah dimiliki pemerintah, tapi melalui BPKH juga memasuki daripada bank swasta yang disebut Bank Muamalat. Sehingga akhirnya pemerintah ini punya 2 arm tangan gitu, baik BSI maupun Bank Muamalat, kira-kira begitu. Saya kira gitu Mas Adam, ini perkembangan up to date daripada perbankan syariah saat ini. Ya, Pak Tom, Mas Tomo, terima kasih banyak. Ini saya mau lempar ke Mas Yudi. Mas Yudi, yang disebutkan oleh Mas Tomo tadi kan sebetulnya bagi saya ada sebuah senjata gitu ya. Tapi apakah mungkin ini akan berubah menjadi sebuah peluang dan juga, menjadi sebuah tantangan atau kendala, terutama dari sisi kebijakan atau regulasi? Ya, betul. Jadi terkait dengan yang tadi saya sampaikan di awal, pada awal pendiriannya memang industri perbankan syariah di Indonesia ini less of supportive government regulations gitu ya. Jadi sangat kekurangan sekali regulasi atau infrastruktur pendukung. Tetapi lambat laun ini berubah ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Tomo misalnya, keberadaan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini sebagai arranger, boleh dikatakan seperti mengorkestrasi lah perkembangan berbagai lini untuk mendukung ekonomi syariah, termasuk dari perbankan syariah. Betul tadi memang dengan inisiatif dari pemerintahan Joko Widodo, terutama ketika memerintahkan Kementerian BUMN untuk memerger ya 3 bank syariah besar pada saat itu, Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi bank syariah. Ini tentu memberikan keleluasaan kepada bank syariah di Indonesia untuk lebih bersaing ya dengan industri perbankan konvensional secara umum. Jadi dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi bahwa size itu matters banget gitu ya. Jadi ukuran itu penting banget. Sebelumnya memang kita kecil-kecil ya di Indonesia ini.
Tapi dengan adanya BSI, kita punya engine mesin untuk berkompetisi dengan perbankan yang ada. Tentu tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan perbankan syariah yang besar ini supaya dia bisa bermain di berbagai sektor ya, consumer, retail gitu ya. Kemudian juga terutama UMKM ini yang perlu ditekankan juga ya, karena memang salah satu fondasi dan filosofi kenapa adanya bank syariah dulu itu salah satunya adalah mendukung real sektor ekonomi yang menjadi penopang atau fondasi ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi ini perlu ditekankan. Oke. Dari perkembangan ini tentu kita menyambut positif ya dari akademisi ya, bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah mampu berkompetisi dan dari sisi pricing juga sudah bisa bersaing gitu ya dengan adanya bank syariah yang besar ini. Kalau di awal memang kita sangat terkendala dengan biaya yang tinggi gitu ya. Tapi dengan adanya bank syariah yang besar, ini tentu dari sisi pricing kita bisa berkompetisi, produk-produk kita kompetitif, sehingga masyarakat atau segmen market yang selama ini mengakses perbankan karena aspek rasional gitu ya, jadi memilih karena pertimbangan harga, ini bisa juga diakses oleh perbankan syariah. Harapannya tadi inklusi dan keuangan syariah ini makin mendekati lah paling tidak gitu ya dari konvensional yang bedanya sangat jauh gitu Mas Adam. Itu mungkin dari saya Mas Adam. Ya, sedikit sebelum kita break Mas Yudi, kalau tadi Anda menyebutkan benchmarknya adalah mungkin Malaysia gitu ya, tapi apakah mungkin ini dengan satu keseragaman rumpun, kemudian juga adat serta tradisi yang hampir sama karena mengingat Melayu, apakah mungkin lebih mudah untuk melakukan sebuah bentuk duplikasi sistem secara konseptual perbankan syariahnya atau bagaimana Mas Yudi? Ya, memang inklusinya nggak ketinggalan. Ya, betul. Memang bank syariah ini sangat unik ya, Mas Adam. Jadi di beberapa negara ada perbedaan praktik ya perbankan syariah, terutama dari sisi instrumen keuangan ya. Jadi dari aspek governance, mungkin saya sampaikan juga di sini, atau tata kelola di perbankan syariah, kita ada keunikan ya. Kalau di perbankan konvensional tidak ada yang namanya syariah surveillance, pengawasan terhadap nilai-nilai syariah yang diimplementasikan oleh perbankan. Kalau di syariah ada gitu ya, ada surveillance mechanism sehingga industri perbankan syariah harus beroperasi atau mengimplementasikan produk-produk syariah yang memang sudah difatwakan syariah oleh otoritas tempat. Kalau dalam konteks Indonesia ya ini oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi DSN MUI ini yang mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehalalan produk-produk syariah. Kalau di Malaysia ada yang namanya Syariah Advisory Council atau SSC, itu di bawah Bank Negara Malaysia ya. Kalau di kita mah BI gitu ya. Jadi ada beda mekanisme dan ada perbedaan sedikit lah. Produk-produk yang di Malaysia diperbolehkan, di kita tidak boleh ya seperti itu. Tapi memang ada satu hal yang saya kira menjadi pembeda ya. Jadi akselerasi dari pemerintah itu memang luar biasa kalau saya lihat di Malaysia ya. Misalnya kita di Indonesia dulu ada harapan salah satu bank besar dikonversi gitu ya, bank besar nasional misalnya BRI gitu atau BNI dikonversi menjadi perbankan syariah, maka itu tentu akan meningkatkan aset dari perbankan syariah gitu ya. Jadi itu harapan kita sebenarnya. Makanya nanti dengan adanya usulan terkait dengan insentif fiskal ini pun ini salah satu PR bagi pemerintah bagaimana aturan perpajakan ini bisa sesuai dengan karakter dari industri keuangan syariah itu sendiri. Ini nanti mungkin akan kita diskusikan di sesi selanjutnya, Mas Adam. Oke, baiklah. Kita tahan sebentar ya, Mas Budi dan juga Mas Tomo dan juga Mas Yudi. Nanti kita sambung lagi di sesi. Kita masuk. Saya coba mau bahas sesi berikutnya tentang kondisi terkini dampak kebijakan perpajakan terhadap industri perbankan syariah. Tapi nanti setelah jeda iklan komersial berikut ini, kami akan segera kembali.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah di edisi hari Senin ini. Kita masih berbicara tentang prospek bank syariah di balik kebijakan pajak perbankan. Bersama dengan Mas Yudi Ahmad Faisal PhD selaku pengurus pusat MES dan ketua pusat Studi Manajemen dan Bisnis FEB Universitas Pajajaran, dan juga ada Mas Herbudi Estomo selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan ASBISindo. Nah, mungkin untuk lebih memperdalam tentang bahasan kita pada kesempatan siang hari ini, saya mau langsung ke Mas Tomo. Mas Tomo, kalau kita bicara masalah bentuk supporting systemnya, mengingat tadi literasi dan inklusi yang belum maksimal ya, apalagi mungkin juga ini kan masih banyak pertimbangan lain ya, seperti hadirnya kebijakan perpajakan, kemudian juga prospek perbankan syariah ke depannya seperti apa, termasuk mungkin dampak kebijakan perpajakan ini. Mungkin kita boleh borong pertanyaannya ini tentang yang pertama, dampak kebijakan perpajakan yang ada di industri perbankan syariah itu seperti apa, sehingga ini diperlukan agar jenis kebijakannya juga bisa menuju ke arah yang lebih jelas lagi. Silakan, Mas Tomo. Terima kasih, Mas Adam. Jadi tentang kebijakan perpajakan ini kita ketahui bersama bahwa ada undang-undang yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR, itu kan namanya kan HPP, Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini kaitannya kami juga pada waktu sudah diundang dalam RDP dengan Komisi DPR, Komisi 11, tentang usulan perpajakan yang ada di Bank Syariah, dan sudah kami sampaikan dan sudah didengar dan sudah diperhatikanlah oleh Komisi 11 gitu. Namun undang-undang ini kan sifatnya meluas, ya kan? Jadi DPR itu sama yang sudah diundangkan itu memberikan suatu masukan, bukan memberikan hints atau petunjuk pada kita nanti teknis perpajakan Bank Syariah itu nanti akan disampaikan di Kementerian, di Peraturan Menteri Keuangan gitu kan. Kalau yang HPP itu kan, undang HPP itu kan umum ya, gitu kan. Di situ sebutin bahwa perbankan syariah dikenakan perpajakan. Ya, itu memang sudah kita akui dan kita terima. Namun dalam hal ini kita itu ingat sekali dari pidato Pak Jokowi ya, waktu pada peresmian KNEKS ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah itu, bahwa diharapkan dengan adanya industri perbankan syariah yang besar ini, kita menjadi pusat atau hub daripada Islamic Financial Center di dunia, kira-kira begitulah bahasanya begitu. Nah, kalau demikian kita punya suatu standpoint, kita masih literasi dan inklusi masih rendah, kemudian pangsa pasar kita baru mencapai 6,9%, sementara kalau di Singapura atau di Malaysia itu sudah 20% pangsa pasarnya. Nah, kita melihat lagi pada negara tetangga kita. Tadi Mas Yudi mengatakan bagaimana Malaysia berkembang sedemikian pesatnya perbankan syariah dan keuangan syariah semua. Nah, ini kita bicara dari lesson daripada lesson perpajakan yang ada di Malaysia. Perpajakan di Malaysia itu untuk mencapai 20%, itu pemerintah memberikan suatu kebijakan yang top down ya, kalau tadi Mas Yudi bilang top down gitu. Itu bahwa PPH atas misalnya kalau kita sekarang ini kita itu DPK, dana ketiga, ada dana pihak ketiga, jadi ada deposito, giro tabungan, itu di Malaysia diturunkan dari misalnya cuma ada dari 15 menjadi 5 misalnya, kira-kira begitu. Itu bagi kita kalau perbankan syariah itu begitu diturunkan itu cost of fund daripada atau bagi hasil daripada nisbah yang diberikan antara bank syariah dengan nasabah itu menjadi lebih kompetitif. Jadi artinya lebih besar diberikan, pajaknya lebih kurang, kira-kira begitu. Jadi orang bisa masuk ke dalam bank syariah itu besar lagi dana yang ditempatkan. Kalau dana ditempatkan lebih besar, maka dana itu akan disalurkan kepada sektor pembiayaan, di mana bank syariah punya 3 instrumen, ada produk jual beli, produk bagi hasil, dan produk sewa. Kalau ini besar, maka bagi hasilnya diterima oleh nasabah penabung atau yang menyimpan atau yang menginvestasikan di bank syariah itu akan besar juga. Nah, ini yang kita mengajukan kepada pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan itu nanti. Kita sekarang lagi diundang sama Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun atau memberikan masukan bagaimana itu tentang perpajakan bank syariah. Contoh, kita ingin sekali kalau misalnya saat ini kan bunga deposito bank konvensional itu kan pajaknya final kan 20%, Mas. Ya, Mas Adam ya. Betul. Itu diperlakukan sama
dengan bagi hasil atas deposito yang ditempatkan di bank syariah, 20% juga bagi hasilnya dikenakan pajaknya gitu kan. Nah, kita ingin diberilah kesempatan ya 5-6 tahun lah kira-kira. Kita tidak ingin juga mendapat keistimewaan terus, tidak. Tapi diberi waktu lah kira-kira gitu. Karena ingat, bank syariah ini masih infan. Buat event itu 30 tahun masih infan kita. Dibandingkan kalau kita bandingkan dengan bank konvensional yang udah ratusan tahun lah kira-kira gitu kan. Ini kan jadinya ibaratnya anak TK sama anak perguruan tinggi kan kebutuhannya beda kira-kira begitu kan. Nah, jadi intinya kita ingin 5-6 tahun itu pajak dari atas bagi hasil deposito tabungan itu yang berbasis mudharabah itu misalnya dari 20% diturunkanlah seperti pajak atas reksadana. Reksadana kan mungkin antara 5-15% lah pajaknya lah kira-kira begitu. Iya, jadi artinya ada penurunan gitu loh. Kenapa dikatakan benchmarknya reksadana? Karena orang menabung atau orang menempatkan dana di bank syariah itu bukan menyimpan, tapi istilahnya melakukan investasi. Nah, dengan adanya perubahan ini, konstruksi perpajakan itu, maka cost of fund bank syariah itu atau bank syariah lainnya itu bisa akan berkompetisi dengan baik, kira-kira begitu. Nah, kalau itu besar, maka dapat juga pembiayaan yang besar-besar juga dan juga yang bagus. Kira-kira gitu, itu satu. Kemudian PPh Badan, nih, contoh aja kita kalau ngusul kepada Kementerian Keuangan, PPh Badan. Untuk memberikan ruang dari bank syariah, tolong dong PPh Badannya itu diturunkan, bukan seperti dengan syarat bank konvensional, tapi PPh Badannya agak lebih turun, tapi dengan mencapai kriteria dari OJK, seperti misalnya persentase UMKM berapa persen, nah itu baru masuk ke PPh Badannya lebih ringan. Itu saja yang beberapa ya, tapi banyak kita ada 6 usulan, tapi kita yang saya sampaikan 2 aja deh supaya paling mudah aja kita ingat lah kira-kira gitu. Oke, ini bentuk adaptasinya kira-kira berapa lama agar bisa lebih menyesuaikan dengan konvensional dan juga syariah, Mas Tomo? Nah, ini kita sekarang lagi diberikan kesempatan mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tapi tentunya kan Kementerian Keuangan yang menentukan, nanti kan kita mengusulkan, kita berikan pandangan bahwa kita tuh ingin seperti Malaysia naik dari pangsa pasar 6,9% menjadi 20% gitu loh. Nah, kita cuma memberi waktu, kita minta waktu, tolong dong dikasih privileges sekian tahun, 6 tahun atau 5 tahun, berapa tahun gitu, ya tentu kita berikan juga naskah akademiknya sampai kenapa sih reasonable-nya kita bisa diberi waktu pajak yang lebih kompetitif lah, lebih ringan daripada yang diterapkan di bank konvensional, kira-kira begitu. Oke, ditahan sebentar Mas Tomo ya. Kalau mau minum silakan Mas Tomo, ini udah banyak panjang sekali penjabarannya. Berganti ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau dari yang disampaikan oleh Mas Tomo tadi, Anda melihat prospek perbankan syariah Indonesia ke depan bagaimana sehubungan dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut? Ya, tentu prospeknya produk-produk perbankan syariah lebih kompetitif ya. Oke. Karena pengurangan pajak itu tentu nanti akan berimplikasi kepada dana bank syariah yang disalurkan yang lebih murah kepada market ya. Nah, cuma di sini saya coba memberikan, ini kebetulan on air ya, didengar oleh masyarakat. Ada pertanyaan kenapa bank syariah terus-terusan meminta kompensasi ataupun insentif pajak ini. Tadi telah disinggung sebagian oleh Pak Tomo ya. Saya ikut menjelaskan dari perspektif kenapa kita perlu sistem perpajakan yang berbeda, yang sesuai dengan karakter khas dari bank syariah gitu, kira-kira Mas Adam ya. Jadi bank syariah itu sama seperti halnya bank konvensional, dia sebagai intermediary institutions. Artinya institusi yang menjadi penengah antara orang yang kelebihan dana ya Mas Adam. Jadi kita menyebutnya surplus unit. Bisa individu, bisa pemerintah, bisa institusi ya. Nah, ini menyimpan uangnya di bank, kemudian bank mendistribusikan uang ini kepada defisit unit, pihak-pihak yang membutuhkan uang. Nah, mekanisme di perbankan syariah dari sisi penyimpanan uang ini ya, atau sisi funding itu completely different ya, berbeda sama sekali dengan perbankan konvensional. Kalau perbankan konvensional apapun produknya, mau produk A, B, C dan D, itu underlying kontraknya sama Mas Adam ya, lending and borrowing with interest. Jadi pinjam meminjam dengan bunga, apapun nama produknya, kontraknya sama. Nah, di bank syariah ini beda gitu ya. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Tomo,
kenapa sih untuk pajak deposito ini kita tinggi, padahal produk kita hampir sama misalnya dengan produk investasi ya. Karena di bank syariah ketika nasabah menyimpan uang di dalam bentuk deposito misalnya, umumnya bank-bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil ya. Kita menyebutnya kontrak mudharabah. Jadi nasabah sebagai sohibul mal itu capital owner, orang yang memiliki dana, bank syariah sebagai mudharib, artinya yang mengelola dana ini sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan yang nantinya akan dibagi antara pihak nasabah dengan pihak bank gitu ya. Ini kan dari sisi contractual agreement-nya berbeda gitu ya. Sehingga dari sini regime regulatory treatment termasuk taxation treatment-nya pun harus berbeda kalau menurut saya ya. Jadi sangat rasional sekali tadi misalnya dari Asbisindo mengusulkan perubahan kebijakan misalnya untuk deposito di bank syariah, pajak ya untuk deposito di bank syariah. Karena memang dari sisi karakter produknya pun berbeda gitu ya dengan deposito konvensional. Sehingga saya kira ini menjadi salah satu alasan ya kenapa kita atau industri perbankan syariah perlu ada treatment perpajakan yang benar-benar memahami karakteristik khas dari perbankan syariah gitu ya. Ini masih banyak kalau saya jelaskan karena dalam perbankan syariah itu kontrak-kontrak itu kurang lebih 23 Mas Adam, bayangkan. Ada 23 jenis kontrak yang berbeda, ada jual beli, kemudian ada sewa menyewa gitu, ada perpaduan antara jual beli sewa menyewa bagi hasil dan sebagainya. Ini tentu treatment taxation-nya akan berbeda gitu ya. Nah ini saya kira dari Asbisindo saya kira sudah menyampaikan naskah akademik ya terkait dengan karakteristik khas dari contractual agreement di perbankan syariah yang membutuhkan treatment taxation yang berbeda pula gitu ya. Sehingga diharapkan perbankan syariah bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing serta tumbuh gitu ya, mencapai harapan kita bersama at least misalnya 20% deh dalam 2-3 tahun ke depan gitu ya. Ini mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Mas Adam silakan. Baik. Ini waktunya tanggung untuk saya teruskan karena saya penasaran juga pengen tahu dari pihak Asbisindo nih, Mas Tomo, bagaimana bisa mengupayakan ini menjadi sebuah hal yang maksimal gitu ya, agar benefit kebijakan ini juga bisa dirasakan oleh negara dan juga dari sisi ekonomi. Tapi nanti kita bahas ya di sesi yang terakhir ya. Dan sebenarnya kita akan break sesaat, kembali di sesi terakhir setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam perbincangan yang sepertinya nggak cukup satu sesi ya kalau bicara masalah kebijakan perpajakan, apalagi ini mengejar PR kita yang masih belum menyentuh 20% untuk literasi dan juga inklusi, ya ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang juga harus melakukan sebagai sebuah bentuk adaptasi terhadap perpajakan yang ujung-ujungnya ini akan bermuara kepada negara dan juga perputaran roda perekonomian Indonesia. Nah ini mungkin tepat untuk saya melakukan pertanyaan ini ke Mas Tomo. Mas Tomo, kalau kita melihat dari sisi Asbisindo kan tidak lepas dari segala daya dan upaya untuk juga memberikan support system terhadap perbankan syariah. Apa kiranya menurut pandangan Mas Tomo kebijakan-kebijakan ini yang punya manfaat atau nilai baik lah buat negara, apalagi sekarang perputaran roda ekonomi masih menjadi PR terbesar buat pemerintahan Presiden saat ini. Silakan Mas Tomo. Mas Adam, terima kasih. Terus terang yang namanya perbankan syariah ini dengan adanya pandemi, ya kan, dan sekarang sudah meningkat lagi lah, pandemi sudah berkurang, gitu kan. Kontribusinya kepada negara itu besar sekali. Artinya kalau kita bandingkan ini pertumbuhannya gitu ya dibandingkan dengan bank konvensional, bukan bicara absolut ya, tapi bicara persentasenya, itu bank syariah 15 ada lebih besar 15% dari bank konvensional pertumbuhannya ya, gitu kan. Jadi jangan dibandingkan asetnya. Kalau saya kecil sekali, kalau aset bank konvensional itu 9.500 triliun, kita cuma 650 triliun. Tapi untuk mengangkat 650 sampai 15% itu dibandingkan pertumbuhan yang konvensional itu kita lebih besar ininya persentase peningkatannya gitu. Nah, artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa bank syariah itu benar-benar sangat berperan sekali ya dalam kontribusi kepada negara, terutama kepada
instruksi kepada bahwa bank syariah ini juga bisa meningkatkan bagian daripada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, kira-kira begitu. Nah, kita dalam hal ini untuk meningkatkan mencapai yang tadi saya katakan 20% pangsa pasar, walaupun itu berat sekali lah kira-kira. Kita sekarang 30 baru cuma 6,9 kan gitu kan. Tapi kita tidak pernah menyerah lah. Namanya kita kalau bahasa Nabi kita perang Badar nih. Perang Badar bagaimana kan pangsa pasar lah kira-kira gitu kan. Nah, kita juga sudah menyampaikan itu kepada BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang sebagai think tank pada Kementerian Keuangan itu tentang manfaatnya bagi perbankan saya kalau misalnya perpajakan itu sedikit diberikan suatu insentif gitu ya, tapi at certain years atau beberapa untuk waktu tertentu gitu kan, itu kita bisa meningkatkan sampai ke arah 20%, walaupun kita belum tahu sampai di mana 20% itu bisa dicapai, tapi at least kita sudah menyampaikan itu pandangan kita kepada Kementerian Keuangan dalam ini BKF, dan juga kita juga sering diundang sama Ditjen Pajak gitu tentang bagaimana keinginan bank syariah mendapat suatu ibaratnya insentif gitu. Nah, itu antara dua institusi antara BKF dengan Ditjen Pajak itu kita selalu memberikan suatu pandangan-pandangan agar kita bisa mencapai daripada 20% pangsa pasar gitu. Gitu Mas Adam. Baik. Ini mungkin sudah diupayakan semaksimal mungkin, tinggal bagaimana support sistemnya yang perlu disampaikan lagi. Nah, dalam hal ini mungkin Mas juga perlu punya satu peran penting dalam hal ini. Mungkin Mas udah senyum-senyum nih kalau ditanya tentang bagaimana peran sertanya. Silakan Mas, kita masih punya cukup banyak waktu Mas Yudi. Ya, baik. Terima kasih Mas Adam ya. Jadi masyarakat ekonomi syariah memang punya posisi sentral ya dalam hal ini untuk memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan ekonomi syariah, specifically industri perbankan syariah secara umum ya. Jadi kita di masyarakat ekonomi syariah sedang mencoba untuk lebih memperkuat lagi kolaborasi pentahelix lah, kira-kira seperti itu Mas Adam. Jadi kolaborasi pentahelix ini kolaborasi yang melibatkan antara regulator, kemudian asosiasi-asosiasi pendukung ekonomi syariah gitu ya, kemudian dari perguruan tinggi, kemudian dari industri gitu ya, kemudian dari masyarakat luas, UMKM dan sebagainya. Kita berusaha untuk mengkolaborasikan berbagai fungsi dan peran ini sehingga bisa membantu dalam mengakselerasi ekonomi syariah, lebih khusus tentang perbankan syariah ya. Di MES sendiri saya kira kita telah mengembangkan berbagai program ya, misalnya bagaimana mengakselerasi industri halal di Indonesia gitu ya, karena harapan kita industri halal ini sebagai frontliner dalam pengembangan ekonomi syariah. Tentu industri halal ini kan perlu didukung juga oleh industri keuangan, dalam hal ini perbankan syariah gitu ya. Jadi kita coba untuk mengorkestrasi lah kira-kira seperti itu berbagai kepentingan yang bisa mendukung perkembangan perbankan syariah nasional. Kemudian tentu PR kita banyak ya. Tadi misalnya Asbisindo lebih concern memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait dengan struktur perpajakan yang paling pas misalnya untuk perbankan syariah. Tentu ini akan sangat bantu dari sisi nanti bank syariah mampu mendesain berbagai produk yang lebih kompetitif ya, dan bisa bersaing di industri perbankan nasional. Kita juga membantu misalnya BPJPH misalnya untuk menggolkan sekian juta sertifikasi halal sampai misalnya 2025 ya. Jadi MES ini karena punya jaringan di berbagai wilayah Mas Adam, jadi kita berusaha untuk mengoptimalkan berbagai peran kita, berbagai fungsi kita, sehingga harapannya ini bisa juga nanti membantu meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah gitu ya. Paling tidak mendekati dari perbankan konvensional. Saya kira itu Mas Adam.
Baik. Terakhir sebelum saya ambil minta konklusinya Mas Tomo, boleh nggak selain mungkin juga dukungan dari pemerintah, para stakeholders, termasuk mungkin juga MES, bagaimana bentuk dukungan yang diharapkan dari masyarakat? Karena ini tidak lepas dari peran masyarakat juga agar punya kontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah. Apalagi kalau misalnya kita melihat kebijakannya sudah diatur secara perpajakan, Badan Keuangan Fiskal sudah, Kementerian Keuangan juga sudah mensupport. Tinggal masyarakat nih yang punya awareness tinggi juga harus berkontribusi. Apa yang mau disampaikan Mas Tomo? Ya, saya sih sangat menghimbau sekali kepada masyarakat. Coba deh merasakan nikmatnya menjadi penabung bank syariah, itu dong, ya kan? Karena terus terang aja tak kenal maka tak sayang, gara-gara gitu kan. Cobain dong gitu kan, kalau bahasa gitu. Kalau nggak kenal, gimana kita mau merasakan gitu. Sementara bank syariah itu sekarang ini pada level masuk dalam digital banking itu sudah setara dengan bank konvensional gitu kan. Apa aja bisa, kira-kira gitu. Dalam suatu digital banking itu ada termasuk juga nilai spiritualnya. Mau jadwal sholat ada, lihat ala kiblat ada, kira-kira begitu kan. Mau social finance, artinya zakat infrastruktur ada. Artinya hidup itu sudah dimasukkan dalam suatu nilai universal, ditambah nilai spiritualnya lagi. Jadi nilai universal itu security, convenience gitu kan, digital semua udah ada, tinggal ditambah ada nilai spiritualnya gitu. Ingat di pandemi ini kita sudah diajar nilai spiritual kan, apa-apa pakai masker, apa-apa cuci tangan kan gitu kan, itu bagian daripada spiritual. Orang wudhu 5 kali kan, kira-kira lo sholat kan 5 kali ada wudhunya kan gitu. Itu sudah pakai kita cuci tangan lah kira-kira. Nah, apalagi sekarang dengan adanya digital banking ini dan pandemi, marilah kita berpindah itu, karena ada beberapa ini penelitian dari salah satu media konsultan marketing itu mengatakan sejak adanya pandemi ini sudah bergeser nilai-nilai itu gitu loh kepada yang lebih spiritual. Tentu spiritual ini berkaitan dengan pandemi tadi gitu. Nah, itu yang trendingnya sekarang, trendingnya adalah sekarang itu transaksi inklusi keuangan syariah di bank syariah itu meningkat. Dari sebelumnya misalnya rendah, sekarang pada menengah kira-kira begitu. Jadi sudah besar sekali. Artinya apa? Mari kita rame-ramekan ke perbankan syariah itu dan keuangan syariah lainnya agar kita bisa mencapai level hidup itu paripurna. Universal boleh, tapi tambah spiritual lagi, kira-kira begitu. Gitu Mas Adam. Ini zaman yang pas untuk memaksimalkan rasa empati terhadap sesama. Betul sekali. Oke, baik. Mas Yudi, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Adam, Mas Yudi. Terima kasih banyak. Apa yang disampaikan oleh Mas Tomo dan juga Mas Yudi ini sebenarnya mengkerucut ke satu hal ya, tentang bagaimanakah industri perbankan syariah itu bisa lebih maju di usianya yang ke-30 tahun ini, dan juga berhubungan dengan kebijakan perpajakan yang ada, juga sudah kiranya totally memberikan support kepada perbankan syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi di perbincangan pekan depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daniel Adam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.